kebanyakan justru malah cenderung mereka nyerah. Sistem pembelajaran adalah inti dari sistem pendidikan nasional. Sementara itu, sebanyak 12 ketua organisasi alumni LPTK se-Indonesia dan 12 rektor LPTK negeri. Kompetensi keprofesionalan, keempat kompetensi sosial. Ini kompetensi ini harus dibenahi dan harus diterapkan, harus dipahami oleh seorang guru. Itu dia. Kalau ini bagus, biasanya produk yang dihasilkan itu akan bagus. Kenalkan, kami dari Universitas Singapura Bangsa. Kami datang ke sini untuk kegiatan memenuhi mata kuliah profesi pendidik ya, untuk mewawancarai keprofesionalan Ibu. Bu, sebelumnya Ibu namanya siapa, Bu? Ibu namanya Ibu Ida Hidayati, ya, ngajar guru PAI di MTSN Negeri 4 Karawang. Ya. Sebelumnya Ibu menempuh pendidikan apa, Bu? PAI di UIN Bandung. Di UIN Bandung. Selama berapa tahun kalau boleh tahu? Ngajar di sini. Ngajar di sini udah 20 tahun. Cukup lama ya. Iya. Mungkin duluan Ibu ngajar di sini dibanding yang lahir. Ya. Oke, baik, saya langsung ke pertanyaannya, Bu ya. Ya. Sebagai seorang guru, sejauh mana Ibu memahami tentang kode etik guru? Mengenai pemahaman kode etik guru, iya, memang kami ketika dilantik jadi guru, maka sejak itu kami wajib mentaati kode etik guru, keprofesional guru, gitu ya. Jadi sejak dilantik jadi guru itulah maka kami diwajibkan untuk mentaati, mengamalkan kode etik guru itu. Ya, sebagai bukti keprofesional seorang guru, gitu ya. Oke. Baik, menurut pendapat Ibu, apakah para guru di sekolah ini sudah menjalankan tugas profesional sebagai guru sesuai dengan kode etiknya? Menurut Ibu ya, sudah ya, pasti sudah, semua sudah mengamalkan kode etik seperti itu ya. Cuman sempurna atau tidaknya ya, kita cuman berusaha menerjemahkan teori-teori itu dalam mengaplikasikan sehari-hari dalam kehidupan, dalam praktik mengajar kami, gitu ya. Kita hanya berusaha aja mempraktikkan, mengamalkan ya, tentang itu ya, tentang kode etik. Kode kita amalkan terus ya, yang mudah-mudahan sesuai dengan yang diinginkan, gitu ya. Oke. Selanjutnya, sebagai seorang guru profesional, bagaimana cara Ibu dalam menguasai materi yang akan disampaikan kepada murid? Ya, caranya kami mengupgrade terus ya, menambah terus pengetahuan, wawasan tentang materi yang diajarkan, baik dari MGMP ya. Dari MGMP kan selalu ada ya materi ini, terus ikut pelatihan ya, ada pelatihan per bulan yang berkala, itu akan menambah wawasan tentang keilmuan ya, keilmuan dalam mengajar, dalam materi ya. Terus selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan membuat perubahan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut? Cara mengevaluasi ya, evaluasi itu dari awal kita sudah membuat program ya, ketika kita mau mengajar, kita bikin juga program evaluasinya, sehingga kita apakah prosesnya udah bisa dipahami oleh anak apa belum ya, dari mulai evaluasi KBM ya, terus setelah KBM gitu ya, postes kalau kurikulum mereka asesmen
gitu ya, ada harian, nanti ada sehingga ya ketika kita hasilnya ternyata anak ini kurang paham terhadap materi yang kita rubah metode mengajar kita, dan mungkin videonya nih yang harus dirubah gitu ya, sehingga anak bisa lebih meningkatkan pemahamannya. Baik, menurut pendapat Ibu, bagaimana kreativitas seorang guru dalam menghadapi masalah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai di sekolah? Ya memang ya, sarana dan prasarana ini sangat mendukung ya untuk keberhasilan KBM, tetapi tidak bisa dipaksakan gitu ya, harus ini harus itu. Contoh, harus ada infokus misalnya di setiap kelas, tapi kan itu tidak mungkin ya. Makanya kita selalu disiasati ya, bagaimana supaya infokusnya itu bisa bergiliran seperti itu ya, atau kita ganti modelnya, jangan ya model belajarnya kita jangan setiap mengajar menggunakan infokus, ganti dengan yang medianya, kan media mengajar itu metode mengajar banyak ya, variatif, kita rubah, jangan yang pakai menggunakan infokus seperti itu ya. Berarti di sini sangat menguji kreativitas seorang guru ya Bu? Ya iya, kita harus benar-benar ya, karena anak itu kan berbeda-beda ya, jadi kita harus kreatif lah, harus kreatif melihat potensi-potensi anak, kendala anak itu kan berbeda-beda juga. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menindaklanjuti terkait permasalahan kasus perundungan yang terdapat di dalam kelas? Kalau perundungan di kelas biasanya kalau ada kan anak biasanya paling sebatas mulut gitu ya, anak-anak itu yang sering kan alumni nih tanya, paling yang sering memanggil nama orang tua gitu ya, bukan Maura misalnya, panggil ayahnya Abdul seperti itu kan, akhirnya kalau anak perempuan menangis kayak gitu teh ya, yang itu kan ringan, perundungan termasuk perundungan tapi ringan gitu ya, biasanya dinasihati, terus kalau dipanggil gitu ya, kalau memang anak ada yang berlebih misalnya, bisa jadi contoh anak kenakalan itu bisa jadi misalnya berantem gitu ya, sampai pukul-pukulan, itu kan masih dalam apalagi anak usia SMP ya, yang masih emosinya meledak-meledak, jadi dibecandain, marah, mukul, akhirnya kan merundung ke temannya seperti itu. Kalau sampai agak berat begitu, menindaklanjuti kan panggil orang tuanya gitu ya, supaya bisa diarahkan lebih emosinya ya, supaya dia juga kan butuh teman gitu ya, selain dinasihati, bekerja sama dengan orang tua seperti itu ya, tindak lanjutnya. Lalu bagaimana cara Ibu menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam? Menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam ya. Kalau mungkin sekarang kurikulum sekarang ya, ada yang namanya diferensiasi dalam mengajar gitu ya. Jadi anak itu ada yang butuh ceramah ya, didengerin ya, seperti itu. Kecerdasannya berbeda-beda ya, kecerdasan ada linguistik, kecerdasan matematik, ada kecerdasan banyak ya. Dalam menghadapi anak yang bervariatif itu ya, kita harus bisa di sini model belajar yang diferensiasi gitu, yang berbeda. Ada kinestetis misalnya untuk anak yang suka gerak, biasanya mereka pecinta seni, pecinta olahraga, dibiasakan dengan mengajar kinestetis.
aktivitas kelompok, dibagi kelompok misal seperti itu. Ada yang numerik, biasanya kelas numerik itu biasanya lebih pendiam, dia lebih menyimak gitu ya, dan dipertontonkan video. Yang ini mempraktekkan, yang satu menonton video seperti itu, yang satu bisa hanya dengan mendengarkan. Ya seperti itulah diferensiasi dalam pendidikan. Oke, baik. Bagaimana cara ibu membangun hubungan yang positif dengan murid dan orang tua murid untuk mendukung kesuksesan belajar mereka? Untuk membangun komunikasi ya dengan orang tua murid, di awal pertemuan kami sudah mengundang orang tua gitu ya. Orang tua kami mengadakan kontrak belajar dengan siswa dan orang tua ya. Jadi kami bangun komunikasi trinitas, artinya bahwa pendidikan itu bisa terlaksana jika ada 3 pola yang saling mendukung, tiga unsur yang saling mendukung membentuk 3 siku-siku yang saling kokoh, saling berhubungan sama kokoh. Yang pertama sekolah, unsur yang kedua orang tua, yang ketiga peserta didik itu sendiri. Kami sadar itu bahwa itu satu keharusan, karena dari awal kita dibangun ya, dipanggil orang tua ke sekolah untuk mengadakan silaturahmi ya, terutama untuk mendekati antara guru dengan orang tua dan murid gitu, sehingga kami mengenal, walaupun tidak cukup ya dengan 1 kali pertemuan, kami juga mengundang orang tua siswa dalam program yang namanya ada program bimbingan konseling antara orang tua dengan siswa dan wali kelas. Jadi dalam program itu kami mengundang, kalau di awal itu semua orang tua dikumpulkan gitu ya, dalam berbicara tentang kebutuhan sekolah itu apa gitu ya, ini dan lain sebagainya, terutama programnya apa ditanya gitu, ada program kami gini, dikenalkan, ini program kami, kira-kira ada tambahan atau kekurangan dari Bapak dan Ibu, seperti itu ya. Kami menerima saran dan kritiknya. Nah, itu kan secara umum program sekolah. Ketika di program bimbingan konseling yang lanjutan itu khusus ke kepribadian anak, kami mengundang siswa, orang tua siswa, dan satu persatu gitu ya, berbicara dari hati ke hati bagaimana kondisi anak di rumah gitu, kebiasaannya seperti itu ya. Biasanya anak di rumah itu ngapain, bagaimana program kegiatan keagamaannya, adakah dia misalnya mengikuti bimbingan apa, mengikuti kegiatan les apa, seperti itu. Jadi kami lebih paham anak-anak apakah bagaimana belajarnya gitu ya, setelah pulang sekolah itu ngapain, apakah ada waktu untuk belajar apa enggak gitu ya, seperti itu. Jadi sehingga mudah-mudahan dengan program seperti itu ya, istilahnya berbicara dari hati ke hati antara orang tua dengan wali kelasnya ataupun dengan gurunya di sekolah. Ini kami undang orang tua satu persatu ya, dalam satu semester itu ada program seperti itu. Selanjutnya ada bagaimana cara ibu untuk mengukur kemajuan para murid secara individual sehingga dapat mengidentifikasi murid yang memerlukan bantuan tambahan. Mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan. Sebenarnya dari awal juga bisa ketahuan ya, anak ini misalnya dia ada gangguan pendengaran, dari ketika proses pembelajaran kita bisa mengenali lewat kita ngasih asesmen portofolio. Jadi dia
bakal apa kita tanya kekurangannya apa, penyakit yang dideritanya apa gitu ya. Gitu. Jadi kita mengenal kekurangan siswa dalam pendidikan itu ketika belajar itu apa kekurangannya. Oh Bu, kuping saya kurang dengar, Bu, penglihatan, banyak yang seperti ya, Bu, penglihatan saya itu tidak jelas gitu ya. Akhirnya kita tindak lanjut, bagaimana kita pindahkan yang biasanya di belakang kita duduk ke depan, atau bisa dia oh ya seperti itulah di ini ya ditindak lanjut. Sebagai seorang guru profesional, bagaimana tanggapan Ibu terhadap guru yang ketika berada di kelas untuk mengajar tidak mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru dan memilih bermain handphone? Kalau menurut saya pribadi ya itu sebenarnya kurang etis ya. Kurang etis karena sebenarnya ketika mengajari itu banyak yang harus dikerjakan ya, dari mulai bagaimana proses anak belajar itu banyak mungkin dia kurang ini aja metode belajarnya yang masih yang konvensional, sehingga keterlibatan cukup anak mengerjakan tugas ya, gurunya duduk diam dan bermain HP. Buat pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut pandangan Ibu, perlukah seorang guru tergabung dalam organisasi profesi guru? Perlu banget lah. Kita biasanya dalam profesi guru, dalam organisasi profesi guru itu kita saling bantu, saling tolong, saling upgrade lah, karena dalam MGMP ya, kalau di kami musyawarah guru mata pelajaran, di sana kita saling sharing. Kalau kita punya yang baru kita share, kalau kita baik tentang materi atau biasanya dengan metode yang baru atau tentang kurikulum yang baru kita share di MGMP. Biasanya lebih ini, kalau ada kesulitan nih materi ini, kan biasanya kalau materi sama kan kita akan mengenal beberapa materi yang sulit nih ya. Nah, di sana kita diskusikan bareng-bareng bagaimana metodenya yang tepat untuk menghadapi materi yang sulit tadi, seperti itu ya. Baik, selanjutnya di lingkungan Ibu mengajar, seperti apakah fungsi dari organisasi profesi guru, khususnya dalam mata pelajaran yang Ibu ampu? Iya, sebenarnya kata Ibu tadi kan fungsinya tadi sebagai wadah ya. MGMP itu adalah wadah kita untuk bisa berkiprah. Kalau kita mampu, kita bisa membimbing teman-teman guru yang lain. Kalau kita misalnya wawasan kita kurang, berarti kita menerima dari teman-teman yang lain ya, wawasan, keilmuan atau banyak banget. Benar, MGMP itu sangat-sangat bermanfaat ya. Contoh aja ketika kita asesmen, yang paling ini yang terakhir dilakukan adalah MGMP membuat asesmen pendidikan, asesmen seperti PAS ya, PAT yang kayak gitu. Kita bisa diskusikan bentuk soalnya seperti apa, kisi-kisinya seperti apa gitu ya. Itu kan jadi sehingga kita bisa kompak gitu, bisa oh ini sulit nih kisi-kisi ini, bagaimana bentuk soalnya, nah seperti itulah. Jadi lebih menjadi solusi atas kesulitan yang terkendala ketika dalam kegiatan belajar mengajar gitu ya. Buat pertanyaan terakhir, bagaimana langkah Ibu agar dapat memastikan selalu siap untuk menghadapi perubahan dalam tuntutan pendidikan dan kebijakan yang mempengaruhi praktik mengajar? Ya, tidak ada jalan ya, kita harus siap menerima perubahan ya,
perubahan-perubahan karena kurikulum itu selalu berubah, tidak ada yang statis ya. Berarti kitanya juga pertama siapkan mental dulu ya. Mental kita siap nih, siap menerima perubahan. Berarti kita setelah itu kita ikuti perubahan itu. Kita misalnya dengan tadi mengikuti perubahan di era digital ini, berarti kita harus mempersiapkan keahlian kita, wawasan keilmuan juga ikut seminar, ikut pelatihan-pelatihan, sehingga ya kan kita jadinya tidak kudet ya, kurang update, tidak kurang update, berarti kita sudah siap on kemanapun kurikulum itu membawa kita gitu ya. Kurikulum ditargetkan seperti itu, kita siap gitu ya. Jadi harus terbuka informasi, menyiapkan diri untuk membuka informasi, wawasan, keterampilan ya, seperti itu ya. Ya, oke. Kesimpulan dari hasil wawancara kami adalah pentingnya seorang guru untuk mengupgrade skill mereka dengan mengikuti pelatihan agar menambah wawasan dan memperluas wawasan mereka dalam materi dan pengajaran. Dan juga seorang guru juga perlu kreatif dalam menghadapi masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, dengan melakukan metode pembelajaran yang variatif agar dapat menjangkau segala keterbatasan dalam proses pembelajaran berlangsung. Serta dengan metode belajar yang variatif, membuat siswa lebih bisa untuk mengenali metode apa saja yang mereka sukai agar memudahkan dalam memahami materi pembelajaran.